Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini, yaitu praktikum mikrobiologi ternak. Yaitu topik hari ini adalah kultur bal bakteri asam laktat. Nah, di mana adik-adik harus tahu bakteri asam laktat adalah salah satu mikroba bakteri gram positif yang tentunya menghasilkan asam laktat dari suatu proses fermentasi. Nah, disinilah dalam industri pangan bakteri asam laktat ini lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Nah, adapun tujuan praktikum hari ini kultur bakteri asam laktat, di mana yang pertama yaitu mengetahui proses pembuatan media pertumbuhan pada bakteri asam laktat. Yang kedua, mengetahui cara kultur bakteri asam laktat. Dan yang ketiga, mengetahui cara menghitung koloni bakteri asam laktat. Nah, selanjutnya yang pertama, tahap pertama yaitu kultur bahan-bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktikum kultur bakteri asam laktat ini. Adapun bahan yang digunakan yaitu media agar, yaitu media selektif MRSB, yaitu main regosa chef agar, dan media cair MRSB main regosa chef broth. Terus menggunakan aquades untuk pencampuran media agar, terus menggunakan slot ini urep, menggunakan alkohol untuk mensterilkan permukaan laminar flow, air flow, menggunakan tisu untuk menutup tabung reaksi atau aluminium ini, labu Erlenmeyer, sebelum kita sterilkan supaya tertutup rapat, supaya menghindari yang namanya kontaminasi. Terus menggunakan tip untuk salah satu alat untuk mikropipet, memudahkan memindahkan larutan. Selanjutnya alatnya alkohol aquades, ya, itu saja. Selanjutnya alat yang digunakan ada cawan Petri untuk menyimpan media agar, ada tabung reaksi menyimpan larutan media cair seperti nanti MRSB, aquades. Terus ada tabung rak tabung untuk menatah tabung reaksi supaya tertata dengan rapi, supaya memudahkan dalam proses peremajaan atau penyegaran. Ada gelas ukur untuk mengukur volume aquades yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan media. Ada aquades ini, gelas ukur, ada labu gelas beker atau gelas kimia dalam proses pembuatan media. Ada hot plate untuk memanaskan media atau menghomogenkan, mencampurkan media dengan aquades. Terus ada autoclave untuk mensterilkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu. Terus ada inkubator untuk untuk menginkubasi media yang sudah kita buat, supaya bakteri bisa bertumbuh dengan optimal dengan suhu pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada laminar air flow, itu sterilisasi pada saat proses pengerjaan bakteri ini. Jadi itu alat-alat yang digunakan dalam kultur bal ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan media. Nah, pembuatan media ini salah satu yang perlu kita ketahui, di mana media bukan sekadar tempat bakteri itu saja, tapi disitulah dia harus nutrisi pada media itu harus memenuhi sebagai nutrisi bagi mikroba untuk bertumbuh. Jadi seperti itu. Jadi media yang digunakan yaitu media MRS.
MRSB. Adapun proses pembuatannya, yang pertama kita harus menimbang media yang akan kita gunakan seperti MRSB. MRSB ini di kemasannya tentunya di situ ada aturan penggunaannya. Misalkan kita ingin menggunakan 100 ml, maka kita menimbang sekitar 6,8 gram MRSB ini kita timbang menggunakan alat analis. Ini neraca analitik kita timbang. Setelah kita timbang, kita campur dengan Aquades dengan 125 ml. Kita campur dengan menggunakan hot plate. Disinilah fungsinya alat hot plate, menghomogenkan larutan, menghomogenkan larutan MRSB ini dengan Aquades. Nah, kita menghubungkan larutan ini sampai dia mendidih. Setelah mendidih, kan hot plate itu dengan suhu dan kecepatan. Jadi dengan media dan Aquades sudah tercampur dengan suhu yang telah ditentukan. Jadi sampai media ini mendidih. Setelah mendidih, barulah kita matikan. Terus kita masukkan ke tabung reaksi masing-masing. Misalkan 9 ml pada tabung reaksi. Tentunya alatnya sudah steril ya, sudah kita lakukan di oven sterilisasi secara ini ya, kering. Terus kita masukkan 9 ml pada tabung reaksi. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan penutup tabung reaksi. Kalau misalkan tidak ada, kita menggunakan kapas. Terus kita bungkus dengan menggunakan aluminium foil. Terus kita wrap supaya tidak tumpah pada saat proses sterilisasi menggunakan autoclave. Nah, setelah itu kita membuat media MRSA, Eman Rugosa Sharp Agar. Nah, di sini hampir sama cara dengan pembuatan MRSB. Kita menimbang media selektif ini MRSA sesuai dengan pada kemasannya. Kita menimbang 6,8 gram MRSA. Terus kita masukkan ke Aquades menggunakan ini Erlenmeyer. Kita masukkan, campur, kita menggunakan hot plate menghomogенkan sampai mendidih. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan apakah dengan menggunakan kapas atau terus kita bungkus dengan menggunakan aluminium foil. Terus kita wrap sampai tertutup rapat, barulah kita masukkan di autoclave untuk sterilisasi media. Selanjutnya kita membuat lagi media untuk penyegaran. Penyegaran ini kita sterilkan Aquades. Kita mengambil Aquades, terus kita masukkan di dalam tabung reaksi sebanyak masing-masing 9 ml. Anggaplah kita nanti sampai pengenceram ke-8. Jadi kita sediakan 10 tabung reaksi masing-masing berisi 9 ml Aquades. Terus kita tutup dengan menggunakan kapas atau terus kita bungkus dengan aluminium foil. Terus kita wrap supaya tertutup rapat dan tidak tumpah pada saat proses sterilisasi menggunakan autoclave. Setelah itu semua yang kita sudah buat seperti MRSB tadi, MRSA dan Aquades, kita masukkan ke dalam autoclave untuk sterilisasi. Nah, sudah tahu kan fungsi dari autoclave, sterilisasi alat dan media. Nah, disitulah fungsinya kita sterilisasi. Jadi H-1 sebelum praktikum kita sudah melakukan pembuatan media dan sterilisasi alat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan kultur bal. Nah, di sini bahan-bahan yang sudah kita sterilkan tadi seperti media cair dan media agar, kita melakukan proses penyegaran. Nah, penyegaran yang kita lakukan yaitu misalkan dari isolat yang digunakan pada praktikum ini yaitu Lactobacillus plantarum yang merupakan salah satu isolat dari ini protein nabati yaitu tempe. Jadi kita mengambil isolat ini menggunakan OC. OC ini kita mengambil biakan itu isolat. Tentunya adik-adik sudah tahu kan isolat itu salah satu memindahkan mikrobah dari lingkungan awalnya, misalkan dari alam, misalkan dari nabati, kita pindahkan ke media
ini media selektif, media ini sintesis seperti MRSB. Jadi kita mengambil isolat itu menggunakan offset, terus kita celupkan ke media ini MRSB, terus kita inkubasi. Setelah itu kita ini homogenkan, terus kita tutup dengan menggunakan itu tadi penutupnya, apakah menggunakan kapas, terus kita wrap dengan menggunakan ini ya wrap, terus kita masukkan lagi di inkubator untuk menumbuhkan mikroba ini selama 48 jam. Nah, setelah 48 jam kita keluarkan kembali, terus kita menyiapkan kultur lagi MRSB yang sudah kita buat tadi, kita campurkan lagi dengan kultur yang sudah kita inkubasi selama 48 jam atau 24 jam. Kita campurkan dengan MRSB dengan perbandingan 1:9. Jadi 9 mili MRSB-nya, 1 mili kultur yang telah siap tadi yang sudah diinkubasi. Misalkan kalau 190 mili MRSB-nya, jadi 10 mili kita ambil dari kultur yang telah kita inkubasi, isolat yang sudah kita inkubasi. Jadi anggaplah 90 mili MRSB, kita masukkan tadi yang sudah diinkubasi sebanyak 10 mili, kita tuang. Jadi terus setelah itu di Labuan Lemeyer kita homogenkan, terus kita tutup lagi dengan menggunakan kapas dan aluminium foil, kita bungkus, terus kita wrap. Jadi terus kita inkubasi, kita masukkan lagi di inkubator untuk menginkubasi ini tadi kultur bal ini, terus kita masukkan ke inkubator selama 24 jam. Jadi setelah 24 jam kita mengambil lagi. Jadi kultur balnya sudah siap untuk digunakan. Jadi kultur balnya ini sudah siap untuk digunakan. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung jumlah koloni bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum, karena isolat yang kita gunakan adalah Lactobacillus plantarum yang salah satu isolat dari protein nabati. Nah, setelah itu kita mengambil kembali dari inkubator, terus kita siapkan agar yang telah kita buat kemarin, kita mengambil, terus kita cairkan kembali, kan pastinya sudah membeku ya, karena namanya agar pasti sudah membeku. Kita cairkan kembali. Setelah mencair, maka kita lakukan lagi di dalam laminar air flow. Kita melakukan proses ini pembuatan untuk menghitung jumlah koloni bakteri asam laktat. Nah, kita sediakan cawan petri, terus kita masukkan kita melakukan penyegaran dulu tabung reaksi tadi yang sudah berisi Aquades. Kita mengambil 1 mili kultur bal tadi dalam MRSB itu 1 mili. Pada tabung pertama kita masukkan 1 mili, terus kita homogenkan. Tabung pertama tadi kita lagi pindahkan 1 mili ke tabung kedua, terus tabung kedua ke tabung ketiga sampai ke tabung ke-8. Nah, inilah namanya pengenceran 1, 2, 3 sampai 8. Nah, di pengenceran ke-8 ini itulah yang kita ambil, yang pengenceran terakhir. Nah, kita ambil 1 mili, terus kita masukkan dalam cawan petri. Kita masukkan ke dalam cawan petri menggunakan mikropipet dengan tip 1 mili. Kita masukkan 1 mili ke dalam cawan petri. Terus setelah itu kita masukkan agar MRSA. Kita masukkan agar sekitar 15 mili atau 20 mili dalam cawan petri ini. Nah, setelah itu kita homogenkan, putar model X atau model 5. Setelah itu sudah tercampur ya, jadi kita tinggal tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, setelah itu agarnya pasti sudah membeku sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi agarnya sudah padat ya, jadi sudah padat. Jadi kita posisikan terbalik, kita wrap samping ininya di pinggirnya kita wrap, terus kita posisinya terbalik, takutnya ada uap, jadi kita posisi terbalik seperti ini, terus kita masukkan dalam inkubator. Setelah 24 jam kita keluarkan, jadi hasilnya seperti ini. Jadi adik-adik dapat melihat hasilnya seperti ini. Inilah bakteri asam laktat yang tumbuh pada ini cawan petri di media kultur. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi inilah
bakteri asam laktat, yaitu seperti titik-titik ini warna putih. Jadi seperti inilah pertumbuhan bakteri asam laktat. Nah, di sini kita dapat melihat kenapa tadi kita menggunakan pengenceran ke-8. Nah, pengenceran ke-8 saja begini tumbuhnya begitu banyak titik putih, itu adalah mikroba bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum. Apalagi misalkan pengenceran pertama itu sudah tidak bisa kita hitung atau dalam kategori TBUD. Nah, sedangkan syarat untuk penghitungan bakteri itu sekitar 25 sampai 250 mikroba koloni yang muncul. Kalau di atasnya itu sudah kategori tidak bisa untuk dihitung, atau di bawah 25 juga seperti itu. Jadi misalnya cara dalam menghitung koloni bakteri itu, misalkan titiknya terlalu banyak, cara pertama yaitu bisa kita tinggal membagi empat ini cawan Petri, terus tinggal satu bagian yang kita hitung, jadi tinggal dikali 4 kalau memang penyebarannya sama ya, titik-titiknya sama. Tapi kalau seperti ini, jadi ini sangat bisa kita hitung, dimana di sini cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi tinggal, karena kita keterbatasan alat ya, kalau sebenarnya menghitung itu bisa menggunakan koloni Cantor, itu salah satu alat untuk menghitung jumlah mikroba. Jadi cara menghitungnya yang paling banyak digunakan yaitu tinggal kita menggunakan spidol, kita hitung begini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Kan ini masih bisa dihitung ya. Tadi saya sudah menghitungnya, jadi jumlahnya ini sekitar 91 ini koloni. Jadi cara menghitungnya ini, jadi tinggal ini tadi kita mengambilnya ke pengenceran ke-8, jadi tinggal kita kali pengenceran keberapa, jadi kali 10 pangkat min 8. Jadi kan dalam matematika kan kalau naik jadi kali, jadi tinggal 91 kali 10 pangkat 8. Itulah jumlah koloni dalam cawan ini. Meskipun misalkan dalam praktikum biasanya itu biasa simplo duplo, itu pun setiap pengenceran di ini, jadi rumusnya tinggal kita berapa jumlah koloni terus dibagi dengan 1 dikali berapa koloni yang muncul yang memenuhi syarat sekitar 25 sampai 250 koloni. Misalkan anggaplah dalam simplo duplo itu ada 2, jadi tinggal dikali 2 terus ditambah 0,1 dikali berapa lagi koloni yang muncul pada cawan itu pada pengenceran keberapa, terus dikali pada pengenceran keberapa koloni itu muncul pada pengenceran pertama. Misalkan anggaplah seperti itu, tapi ini karena cuma satu cawan, jadi cara menghitungnya tinggal berapa jumlah koloni dalam cawan itu, misalkan 91 dikali berapa pada pengenceran keberapa, jadi 1/10 pangkat min 8. Jadi jumlah koloni yang muncul pada cawan ini jadi 91 kali 10 pangkat 8. Jadi anggap itu tinggal kita kali ya, 91 kali nolnya 8. Jadi itulah jumlah koloni yang muncul pada cawan itu. Jadi seperti itu ya cara menghitungnya. Beda lagi dengan misalkan dalam simplo duplo, jadi tinggal kita tambah terus dibagi pada pengenceran keberapa, jadi seperti itu. Jadi rumusnya hampir sama, tinggal dibagi 2. Bisa juga saya jelaskan kembali, misalkan ada beberapa dalam misalkan ada beberapa cawan. Kalau satu cawan seperti ini rumusnya. Jadi seperti itu ya. Inilah misalkan dalam kita menggunakan beberapa cawan Petri, misalkan anggaplah simplo duplo ya, cawan Petrinya ada 2, misalkan masing-masing pengenceran kita ada atau istilahnya ulangan ya, ulangan 1, ulangan 2, ada juga mengatakan simplo duplo. Jadi seperti ini, misalkan ulangan 1 itu pada pengenceran 2 tidak bisa untuk dihitung, maksudnya di atas 250 ya, karena syaratnya itu tidak boleh melebihi 250. Kalau melebihi maka keterangannya tidak bisa untuk dihitung TBUD. Terus ini 30, jadi memenuhi syarat
30, terus pada pengenceran 3 yang muncul misalkan 35 koloni, terus pada duplonya 40 koloni, terus pada pengenceran 4 ini tinggal 5 koloni dan ini 4. Jadi ini tidak masuk kategori ya 5 dan 4 karena di bawah dari 25 koloni. Nah, jadi yang dihitung rumusnya yaitu jumlah koloni yang memenuhi ya di antara 25 sampai 250 yang mana saja. Ini 30, 35 dan 40 dibagi ini 1 dikali berapa koloni yang muncul pada pengenceran pertama. Ini kan 1 ya, pengenceran ini 30 jadi 1, terus kita tambah dengan 0,1 kali pada pengenceran selanjutnya berapa lagi yang memenuhi. Nah, ini kan ada 2 ya, jadi kita kali 2 terus kali pada pengenceran berapa sudah terbaca jumlah koloninya. Ini kan pada pengenceran -2 ya, jadi kita kali 10 pangkat -2. Jadi seperti itu, jadi kita tambah 30 tambah 35, 65 tambah 40, 105. Jadi 105 koloni dibagi dengan ini kan 1 kali 1 ya, 0,1 kali 2 0,2. Jadi 1 tambah 0,2 1,2 dikali ini kan 10 pangkat -2. Jadi 105 kali 1,2 kali 10 pangkat 2. Jadi kita bagi dulu ini, jadi hasilnya 87,5. Nah, ini kan posisinya minus ya, jadi kalau kita naik tinggal dikali 10 pangkat 2. Jadi seperti itu. Jadi ini kan ini jadi tinggal 875 ya. Jadi inilah jumlah koloni pada sampel ini, sampel cawan ini. Jadi kita gabung, jadi totalnya 875 jumlah koloni per gram. Jadi kalau misalnya kita mau ke ini ke mili, jadi tinggal kita kali 10, tinggal kali 10, jadi 8.750 koloni yang muncul. Jadi seperti ini perhitungannya. Misalkan bagaimana Bu, misalkan dalam cawan itu tidak ada di bawah 200, di bawah 25. Jadi caranya kita mengambil yang terdekat dari 25 itu. Jadi anggaplah misalkan ini ya, jadi kita tetap mengambil yang terdekat. Jadi 5 misalkan ditambah ini tinggal anggaplah 5 ya, jadi tinggal kita kali 5 kali pada pengenceran keberapa misalkan pada 4, jadi 5 kali 10 pangkat 4. Jadi seperti itu caranya ya, jadi yang mendekati saja. Misalkan begitupun dengan sebaliknya, di atas 250 kita mengambil yang terdekat dari 250. Misalkan dalam cawan itu tidak ada sama sekali, jadi kita yang mengambil yang paling dekat. Nah, misalkan juga sering terjadi dalam penelitian itu, biasa dalam cawan itu ada namanya spreader. Nah, spreader ini dalam cawan itu yang muncul seperti koloninya sangat besar, hampir memenuhi dalam cawan itu. Jadi bagaimana kita menghitungnya itu, kalau memang ukurannya sangat besar itu maksudnya terjadi kontaminasi. Tapi kalau ukurannya tidak terlalu besar tapi tidak seperti titik, jadi tetap kita anggap itu 1. Tapi kalau sudah memenuhi dari cawan itu, jadi kita anggap itu gagal ya, jadi sudah terkontaminasi. Tapi kalau misalkan tidak terlalu besar juga, maksudnya sedang ya, jadi itu kita anggap 1 koloni. Jadi seperti itu cara menghitung dalam koloni bakteri asam laktat. Mungkin itu saja praktikum hari ini. Jadi seperti itu cara menghitung koloni bakteri asam laktat. Jadi cukup sekian praktikum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.